Kabupaten Kuningan secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat, sebuah daerah yang berada di kaki gunung tertinggi di Jawa Barat yaitu Ciremai. Dengan kondisi tanah yang subur, udaranya sejuk dan nyaman, serta banyak memiliki potensi wisata. Satu di antaranya situs budaya Buyut Eyang Dalem Cager. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di salah satu situs di wilayah Kabupaten Kuningan, yakni situs Eyang Dalem Cager. Apa dan siapa beliau? Kita ikuti penelusuran saya berikut ini. Berada pada wilayah konservasi hutan dengan kekayaan ekosistem yang terjaga, menjadikan suasana alam yang masih asri dan segar saat mengunjungi kawasan tersebut. Situs ini menjadi destinasi wisata religi di mana masyarakat dapat berziarah untuk menghormati makam leluhur yang pada zaman dahulu pernah berjasa terhadap daerah sekitarnya. Eyang Dalem sebagai tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam di Kuningan, seperti diceritakan pengamat budaya Tendi Ceske. Untuk Eyang Dalem Cager ini adalah salah seorang tokoh penyebar Islam yang ada di Kuningan. Namun apabila kita lihat secara genealogis, bahwasanya beliau ini merupakan keturunan dari Kerajaan Talaga Manggung dan juga memiliki garis darah hingga ke sosok Prabu Siliwangi. Jadi ada darah Pajajaran atau Kerajaan Sunda yang sangat kuat untuk sosok Eyang Dalem Cager ini. Dari namanya saja kita mungkin akan tahu bahwasanya beliau ini adalah seorang dalem, yang mana untuk dalem ini merupakan seorang pejabat yang pada masa prakolonial itu adalah seorang penguasa wilayah yang satuan administratifnya itu lebih kecil ketimbang dari kerajaan. Karena kalau misalkan kita lihat Kerajaan Talaga itu mereka memiliki dalem, ada yang di Walang Suji, ada yang di Majak sendiri, dan kemudian beberapa dalem lainnya. Begitupun juga dengan Kuningan, kita akan menemukan dalem Citangtu, lalu dalem Ragawacana dan lain sebagainya. Jadi Eyang Dalem ini, Eyang Dalem Cager ini merupakan sosok penguasa daerah yang ada di masa Kerajaan Talaga Manggung. Berdasarkan cerita turun-temurun dari masyarakat, Eyang Dalem Cager, seorang ulama yang memiliki nama asli Eyang Satari atau Satori. Nama tersebut mempunyai identitas yang tidak berbeda dengan kajian tarekat Satariyah. Nama Cager yang melekat itu menurut Tendi merupakan bentuk penamaan terhadap kemampuan dalam memberikan penyembuhan kepada masyarakat. Jadi penamaan beliau Eyang Dalem Cager itu berdasarkan riwayat bahwasanya beliau itu memiliki kemampuan dalam memberikan penyembuhan atau juga memberikan kemanjuran obat gitu ya, dan memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat, sehingga Cager itu artinya sehat. Kumaha damang Cager gitu kan. Nah, untuk nama aslinya itu ada yang menyatakannya Eyang Bahsyatari. Tapi kalau misalkan melihat konteks nama itu mungkin itu identik dengan aliran torekoh yang beliau ambil, yaitu Satariyah. Karena kalau misalkan kita telisik lebih dalam, itu jaringan torekot Satariyah itu sangat kuat di Kuningan ini. Karena ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang datang juga berguru ke Dharma. Saat itu juga mempelajari torekot Satariyah dan membawanya dari Syekh Abdul Rauf Asingkili di Aceh, yang mana itu bergurunya hingga ke tanah Arab. Eyang Dalem menyebarkan agama Islam ke Kuningan Selatan tidak sendiri, karena ada beberapa tokoh lain yang ikut dalam penyebaran agama Islam, antara lain Eyang Haji Rama Irengan dan sosok yang dikenal sebagai Syekh Kaliputah. Periodisasi terjadi beberapa hipotesa atau pendapat. Namun tutur Tendi, bila ditarik dari kehidupan Sunan Wanaperih, dimungkinkan pada tahun 1500 sampai 1600 atau bertepatan dengan waktu di mana Cirebon berkuasa di era Panembahan Ratu dan Panembahan Girilaya.
Sementara pada bagian timur berkuasa Kerajaan Mataram yang kemudian juga memperluas jangkauan kekuasaan ke selatan wilayah Galuh hingga masuk ke wilayah Kuningan. Sosok Eyang Dalem Cager juga berkaitan erat dengan sejarah dari Waduk Dharma. Menurut beberapa keterangan lisan yang bisa kita telusuri di tengah masyarakat, itu Eyang Dalem Cager ini pernah membendung aliran sungai yang menuju Waduk Dharma. Jadi di zaman Eyang Cager ini belum ada yang namanya Waduk Dharma. Karena Waduk Dharma ini baru dibendung secara manual, dalam hal ini adalah bendungan buatan, itu di era kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1916 sampai 1919. Baru kemudian disempurnakan di era Soekarno dan juga Soeharto. Nah, di zaman sebelum dibuat bendungan itu, Eyang Dalem Cager ini dinyatakan pernah membendung aliran sungai yang menuju ke Waduk Dharma itu untuk kepentingan putra-putranya. Karena kebetulan ada namanya salah seorang putranya bernama Pangeran Gencang, itu memiliki kesenangan untuk memelihara ikan. Dan kemudian dibuatlah bendungan oleh Eyang Dalem Cager itu, dan juga ada perahu-perahu kecil di atasnya. Namun sayangnya mungkin karena ini ketentuan atau takdir yang sudah digariskan, sang pangeran itu tenggelam di aliran sungai yang dibuat oleh Eyang Dalem Cager itu. Sehingga kemudian bendungan yang sudah dibuat itu akhirnya dibedahkan kembali, dan baru kemudian ada pembangunan bendungan baru pada zaman kolonial Belanda. Memang ada sebuah situ atau danau alami saat itu, namun ukurannya tidak terlalu besar. Kalau sekarang kan sudah sangat besar sekali ya. Bahkan untuk maksimalnya dapat menampung hingga 30 sekian juta meter kubik untuk volume airnya. Situs Eyang Dalem Cager tidak hanya sebagai wisata religi, namun juga dijadikan wisata alam dan pendidikan. Aspek alam dan pendidikan, pengunjung dapat melihat habitat dan vegetasi lingkungan yang sangat asri dengan kekayaan luar biasa, seperti pepohonan yang terbilang langka, serta bunyi-bunyi khas hutan melengkapi suasana yang menenangkan. Area hutan di kawasan situs Eyang Dalem Cager seluas 12 hektar ini berada di bawah kewenangan Perhutani, tetapi pengelolaannya diberikan kepada pemerintah Desa Cager. Di sini adalah tempat yang tepat dituju masyarakat untuk belajar bermacam-macam flora dan fauna di tanah Pasundan.